banyak teman-teman saya yang nanya, Mas, aku mau numpang proses visa calling. Kira-kira tim sampean bisa bantuin nggak sih gitu? Mumpung ketemu sama yang punya PC langsung, ibaratnya gitu. Ini jawabnya Mas Anggin. Jadi ini pas banget buat teman-teman yang nanya, mungkin ragu dengan saya dan Pak Ridwan yang selalu disebut, bisa nggak sih numpang proses visa calling gitu? Jadi gini, ini karena skema baru ya. Di sini harus menyadari juga, di negara penempatan Saudi juga harus menyadari juga bahwa ini skema baru. Jadi mungkin calling visa itu skema yang lama. Jadi terbiasa dengan majikan ambil saudaranya yang pekerja di sana, langsung datang ke majikan, uang dikirim ke sana, ya kan, ke PT langsung atau ke keluarganya, itu yang dulu. Nah, untuk sekarang ini kita masih fokus tentang penggunaan syarikat. Mungkin kalau ada majikan yang bercalling visa, dia harus paham aturan Indonesianya dan aturan Saudinya. Jadi mungkin aja bisa majikan ini datang ke syarikat, ikut aturan syarikat tersebut. Jadi misalnya MOU perjanjian di syarikat itu per bulan, ya ikutin tanda tangan per bulan. Seperti itu, keluar masuk tanda tangan lagi, keluar masuk tanda tangan lagi. Itu mungkin bisa ya, tapi saya juga belum paham. Nah, karena karakter Saudi ini juga harus dijelaskan sama pihak syarikat di sana, karena kita sekarang masih fokus tentang penempatan antara PT dengan syarikat dulu. Tapi ada kemungkinan untuk mempermudah, tidak ada masalah, karena ya kalau calling visa itu sebenarnya lebih dekat, ada lebih jaminan antara pihak keluarga pekerja biasanya yang diambil, ada hubungan di sana. Seperti itu. Tapi ini karena skema baru ya, saya pribadi mohon maaf belum bisa menjamin itu. Tapi kalau kita mau berusaha, boleh saja komunikasi antara majikan dengan syarikat. Boleh nggak saya ambil keluarga membantu saya yang teman atau sepupu saya, gimana cara mainnya, aturannya di syarikat gimana, saya ikutin. Jangan istilahnya kalau kata orang Betawi tekayo gak kan begitu ya, gue begini loh yang punya kaku ya, jadi harus menyesuaikan juga. Kalau di sininya insya Allah 100% udah clear, tapi untuk di Saudinya ini kita kembalikan ke majikan dengan syarikat yang di Saudi. Tapi yang memang ini menarik karena saya juga sudah terbayangkan ya, apalagi namanya orang Arab, ketika dia sudah cinta banget dengan pekerjaannya, kemudian dia akan berpatokan pada akhlak si pekerjanya ya. Dan dia ada semacam garansi ya, jaminan bahwa orang ini keluarga baik-baik. Ini kan jadi menjadi rangsangan untuk user untuk bagaimana dia bisa menempuh langkah itu, Pak. Betul. Saya kira ya itu tadi Mas Ferry, saya sepakat. Mungkin silakan aja datang ke syarikat. Kalau bisa dikondisikan, ya paling syarikatnya bilang ke Pak Yudi, ini ada titipan orang nih, seperti itu. Jadi numpang, bukan luar proses, kita proses. Silakan MOU, by request, MOU-nya Anda dengan syarikat di sana. Itu paling seperti itu. Jadi itu improve ya. Nanti yang penting kita sekarang fokus dulu dengan pilot project ini. Kita kawal dulu. Jadi teman-teman yang tergoda untuk manggil kakak, adik, keponakan, saya kira itu ditahan dulu. Kita perjuangkan. Jadi adanya kami juga apa sih yang menjadi keinginan yang untuk teman-teman PMI, teman-teman pekerja itu pasti akan terfasilitasi. Tapi yang terpenting jangan pernah nabrak aturan kalau mau aman. Seandainya ada yang calling visa yang kerja normal, misalkan ngerangkai bunga, terus pijat, pokoknya yang numpang proses untuk bisa nggak sih melalui PT Bapak? Jadi begini, itu berbeda ya. Kalau untuk job-job seperti itu bisa langsung menghubungi PT saya Arwayan, PT Pak Anggi, Hosana, ya, itu bisa langsung. Jadi membuat MOU job order, ya ikuti aturan yang ada yang telah ditetapkan. Demand letter, job order, kita bikin SIP, baru kita memproses pekerja itu untuk ditempatkan. Berarti bisa ya? Bisa. Untuk yang formal? Iya, formal. Di luar PRT berarti ya? Iya, di luar itu. Banyak permasalahan yang terjadi melalui syarikat. Apa? Seperti kan belum tentu diberangkatkannya itu gaji belum tertera dari sini, ya. Sementara dicantumkan di sono. Bahkan aturan mendapatkan majikan juga diatur nanti di syarikat di sana. Nah, yang saya pertanyakan sekarang dengan sistem SPSK ini, Bapak tadi bilang lewat syarikat. Apakah prosesnya sama seperti syarikat yang terdahulu? Ya.
Jadi gini, Pak Mas Ferry. Beda pedes nih kalau yang nanya Satgas nih. Jadi mungkin ya maksud Pak Asep bicara ini kondisi sekarang sebelumnya sampai 2011 unprocedural. Skema ini baru sebenarnya dari 2019 karena tadi pandemi kita nggak bisa. Tapi unprocedural itu kan tidak mengenal pandemi. Jadi mereka curi start menggunakan sistem Sarika. Sekarang Sarika yang terjadi sekarang penanganannya terhadap pekerja migran Indonesia, tapi itu underline-nya itu unprocedural. Udah jauh berbeda dengan Sarika prosedural. Ini udah jelas beda, jadi tidak bisa dibandingkan, disamakan dengan SPSK yang sebenarnya. Udah jelas beda, prosedural dan unprocedural udah jelas. Unprocedural itu yang kemarin memang menggunakan visa Sarika banyak. Tapi itu curi star menggunakan unprocedural. Sebenarnya tidak. Sistem Sarika itu bagus karena tidak melalui pengguna pribadi. Jadi ada penanggung jawab. Sekarang gini, namanya unprocedural, ya. Ada kemungkinan medikal di sini tidak diperiksa. Di sananya unfit. Seperti tadi Bapak bilang, tidak bisa dibikinin di Goma. Dipulangin rugi. Akhirnya dipekerjakan juga untuk tiket pemulangan. Nah, di Saudi juga ada aturan baru bahwa majikan yang mengambil unprocedural itu kena denda. Sekarang aturan biar gimana pun di negara manapun kalau sudah salah mau ngambil juga ngeri-ngeri sedap. Ya, pekerja migran banyak di Sarika, tapi yang mau ngambil ngeri. Akhirnya numpuklah di penampungan Sarika. Ditambah yang unfit, ditambah yang modus-modus tadi. Baru 1 bulan, 2 bulan minta pulang, hanya mau mencari uang fee. Ya kan seperti itu. Jadi underline-nya ini berbeda antara Sarika unprocedural dengan Sarika prosedural. Kalau sistem gaji, Sarika yang SPSK ini bulanan. Kalau yang unprocedural, bulanan iya. Kalau kerja. Kalau nggak kerja, suruh cari uang sendiri. Seperti itu. Tapi kalau yang prosedural, majikan dengan Sarika membuat MOU untuk kontrak sebulan, kontrak lagi sebulan. Saya skemanya di sana saya kurang paham. Tapi saya menggariskan bahwa penempatan Sarika menggunakan SPSK ini yang sekarang ini prosedural. Berbeda dengan penempatan Sarika yang prosedural kemarin. Mungkin begitu. Tentunya juga Sarikahnya sudah bukan seperti yang beda. Sarika yang ditunjuk itu dinilai oleh 2 negara, Saudi dengan Indonesia. Kalau memang ada Sarika yang sudah ditunjuk dan menempatkan unprocedural, saya yakin pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam. Mereka punya apnaker di sana, bisa menilai. Tapi kalau ada tanda petik saya tidak paham. Itu lillahi ta'ala. Jadi sebenarnya poinnya kita harus mencoba SPSK ini, kita dukung SPSK ini sampai di mana jalannya ini supaya baik. Kekurangan dan kekurangan itu nanti kita evaluasi bersama. Semua stakeholder penempatan kita harus bersatu mendukung. Seperti itu. Jadi ini pilot project bukan satu sisi coba bukan. Pilot project adalah ini skenario besar, ya kan? Skema besar yang mulai dari nol. Jadi ya luar biasa, alhamdulillah, ya kan. Walaupun banyak goncangan-goncangan, alhamdulillah SPSK ini tetap jalan dan berbarengan dengan keadaan di Indonesia ini sekarang. SPSK satu kanal Saudi siap ditempatkan, insya Allah bulan ini. Menjadi solusi terbaik. Mudah-mudahan menjadi solusi yang terbaik itulah dan berguna buat masyarakat Indonesia.